Mondok bertahun-tahun bukan ukuran orang ahli dalam suatu bidang. Ada orang yang mondok 10 tahun, tapi masih bingung cara belajar kitabnya. Nahunya masih ngambang, apalagi sorofnya, tafsirnya, hadisnya, manteknya, balagohnya, apalagi arutnya. Tapi ada orang yang baru mondok beberapa tahun, dia sudah menjadi ahli nahu, ahli tafsir, ahli hadis, ahli mantek, ahli balagoh. Apa yang membedakan? Dia tidak tahu konsep ilmu. Ilmu itu adalah makhluk Allah yang paling pelit. Ilmu itu mengatakan, a'tini kullakum, berikan aku seluruh jiwa raga kalian. Wahai penuntut ilmu, berikan aku waktumu, berikan aku hartamu, berikan aku hatimu, berikan aku tubuhmu. U'tikum juz'i, maka aku akan memberikanmu sedikit daripada bagianku. Karena ilmu di dunia ini hanya satu tetes daripada air yang kita celupkan dari jarum, kemudian satu tetes itulah ilmu yang ada di dunia ini. Itu yang kita rebutkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ghazali, oleh Imam Nawawi, oleh semua ulama yang lain. Itu yang dibagi-bagi. Terus kita bagiannya apa? Makanya semakin orang belajar, semakin dia alim, semakin dia mengatakan, saya ini belum tahu apa-apa. Itulah tingkatan orang kalau sudah belajar. Semakin dia alim, dia mengatakan, ternyata saya masih belum mengetahui apa-apa. Makanya berbeda orang yang belajar sungguh-sungguh dengan orang yang prioritasnya bukan belajar. Kalau prioritasnya belajar, dia akan mengeluarkan segala-galanya. Ya, makanya ketika kalian menemukan orang yang ahli dalam suatu bidang, fix percayalah bahwa perjalanan belajarnya, proses belajarnya itu tidak mudah. Karena kebanyakan santri sekarang, ketika dia menemukan orang yang alim, hebat dalam suatu bidang, Masya Allah, dia seakan-akan langsung ingin menjadi seperti itu. Ketika dibagi tahu, ketika diceritakan bagaimana prosesnya, dia tidak tahan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Ada orang yang menginginkan kesuksesan, tapi tidak tahan dengan prosesnya. Innas safinata la tajri alal yabasi. Sesungguhnya perahu itu tidak akan pernah berlayar di atas tanah yang kering. Tolong tahan sebentar saja, hanya beberapa tahun, fokuskan belajar, fokuskan nahunya, kuncinya itu nahu dulu. Nahu sorof itu kuncinya, fokuskan. Karena kenapa? Kalau kalian fokus, insya Allah beberapa tahun saja, tahan itu HP, tahan scroll TikTok, tahan untuk healing, tahan untuk pacaran, apalagi yang keempat. Ya, bagaimana ilmu itu akan mendekati kalian, bagaimana ilmu itu akan mau kepada kalian kalau kalian menduakannya. Ya, ilmu itu mengatakan, berikan aku segalanya. Bagaimana kalau kalian membaginya dengan wanita lain? Kalian membaginya dengan men-scroll TikTok, kalian membaginya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat yang lainnya. Saya baru muncul belakangan ini, tidak muncul begitu saja. Sudah melewati semua penderitaan yang ada di mondok. Koreng pernah, tidak jajan pernah, nangis pernah, untuk menghafal saja pernah. Ya, makanya setiap orang yang kalian temukan dalam, misal dia hebat dalam suatu bidang, tolong jangan tanyakan kesuksesannya, tapi tanyakan proses apa yang telah dia lewati. Karena ketika kalian bertanya prosesnya, kalian pasti akan mendapatkan the best motivasi. Kalian pasti akan mendapatkan inspirasi, dan kalian akan tergugah, ternyata saya belum apa-apa dalam belajar. La tanalul ilma birohatil jism. Engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu dengan tubuh yang bersantai-santai. Kalau tubuhmu masih kuat, masih fit dalam proses belajar, tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Kalian harus sakit, kalian harus pusing, kalian harus tahan ngantuk, tahan godaan, tahan semuanya untuk bisa memperoleh ilmu. Karena ilmu itu hanya didapat dengan belajar, tidak ada yang lain, tidak ada toleransi. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan belajar, tidak dengan wirid, tidak dengan khidmat. Sekali lagi, tidak dengan khidmat. Engkau sujud di telapak kaki gurumu itu tidak akan pernah memperoleh ilmu. Ya, engkau akan memperoleh keberkahan. Tapi apakah mana yang duluan, ilmu atau adab? Ilmu dulu. Ya, mana-mana ilmu dulu. Al-ilmu fauqal adab, al-adabu fauqal ilmi, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah alim. Orang-orang yang sudah levelnya tinggi, ketika dia bertemu dengan gurunya, dia harus dahulukan adabnya. Tapi kalau sekelas kita, ilmu dulu, belajar dulu. Kalian tidak akan pernah memperoleh ilmu dengan khidmat kepada guru. Kalian itu memperoleh ilmu dengan belajar. Al-ilmu bitta'allum. Ya, wal barakatu bil khidmati. Kemudian tambah dia dengan kebarokahan, khidmat kepada guru. Tapi dahulukan belajar. Untuk kita yang sekarang ini, dahulukan belajar.